Maka yang kita akan bahas ikhwatu fiddin adalah tentang kisah Dzulqarnain, seorang raja yang adil, yang beriman kepada Allah, yang berdakwah mengelilingi dunia sesuai dengan namanya Dzulqarnain. Kenapa disebut pemilik dua tanduk? Qarnan itu tanduk artinya. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW melarang tidak boleh sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Kenapa? Karena ketika itu manusia sedang sujud kepada dua tanduk syaitan. Artinya yang dimaksud Qarnain dua tanduk di sini adalah arah terbitnya matahari dan arah terbenamnya matahari. Itu artinya. Jadi Raja Dzulqarnain ini ikhwatu fiddin, dia berjalan ke arah barat sampai ujung matahari. Kemudian dia berjalan ke arah timur sampai ujung terbit matahari. Kemudian berjalan ke arah selatan dan utara sampai ujung sana dan ujung sini. Semua dunia dikelilingi. Subhanallah. Usianya saja wajar ya. Dia berkeliling saja, kata Ibnu Abbas, berapa tahun tadi? 500 tahun gitu kan. Tapi di zaman sekarang sebenarnya berkeliling dunia lebih singkat, bisa dengan pesawat kan gitu. Tapi zaman itu Anda bisa bayangkan kendaraannya apa, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan usia umat dulu panjang-panjang. Makanya dahulu ada seorang wanita yang menangis di kuburan putranya, anaknya. Ternyata anaknya ini usia 500 tahun. Ketika ditanya oleh seorang alim, kenapa engkau menangis wahai ibu? Dia mengatakan, aku menangisi anakku yang meninggal. Berapa usianya? Dia sagir, dia masih kecil. Berapa usianya? 500 tahun kata. 500 tahun masih kecil ya. Kemudian alim ini mengatakan, jangan sedih. Nanti di akhir zaman ada umat yang usianya baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Kata wanita itu, seandainya Allah memberikan usia hanya 60 tahun untukku, maka aku jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali sujud 60 tahun ikhwan. Karena usia dulu panjang-panjang ya. Baik, kita masuk pada kisah Dzulqarnain. Apakah Dzulqarnain seorang nabi? Apakah dia seorang wali? Maka pendapat yang masyhur dari kalangan ulama tafsir, dia adalah malikun saleh, raja yang sangat saleh, yang menghabiskan seluruh kekayaannya, seluruh tenaganya, seluruh waktunya untuk ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ikhwatu fiddin, biasanya kalau orang sudah kaya, rumahnya bagus, uangnya banyak di ATM, ngapain kan gitu? Di rumah saja lah. Paling mungkin pelesiran ke Hong Kong, kemana gitu kan. Tapi raja ini memberikan contoh teladan bagaimana dia habiskan seluruh usianya untuk berdakwah. Baik, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Perhatikan ayatnya. Wa yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atluka 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Katakan ya Muhammad, aku akan bacakan kepadamu tentang kisahnya, tentang kisah Dzulqarnain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 84, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Subhanallah. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini kedudukan yang sangat kuat di permukaan bumi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah memberikan jalan kepada Dzulqarnain ini untuk mencapai segala sesuatu akan keinginannya. Semuanya Allah berikan. Dzulqarnain umpamanya ingin membangun sebuah bangunan yang sangat besar, sudah ada para muhandisun
Sudah ada para arsitek ulung di zamannya, tinggal diperintahkan saja. Kalau ingin membuat sumur pengairan, mungkin di Batam nih ATB gitu ya, sudah ada ahli airnya, tinggal disuruh saja buat. Semua yang dikehendaki Dzulqarnain Allah berikan jalan kepadanya. Subhanallah. Apapun yang dikehendaki ada. Ada pakar-pakar kedokteran, ada pakar-pakar bangunan, ada pakar-pakar jalan, macam-macam pakar dia memilikinya, tinggal diperintah saja. Dzulqarnain seorang raja. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Karena sabab itu artinya tariq, apapun yang dikehendakinya ada jalannya gitu. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi aini hamiyatin wa wajada indaha qauman. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Sekarang perjalanan pertama kemana? Ke arah barat, karena matahari terbenam di arah barat. Dzulqarnain berjalan sampai ke ujung barat, sampai ke tempat terbenamnya matahari. Sehingga ketika sudah sampai ujungnya, Dzulqarnain tidak bisa berjalan karena terhalang dengan lautan yang luas ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Karena kalau antum ikhwan duduk di lautan gitu kan, kemudian matahari terbenam, seolah-olah matahari itu masuk ke lautan, ya kan? Masuk ke lautan. Awalnya putih, kemudian menguning, sampai memerah, sampai masuk ke lautan. Seolah-olah seperti itu matahari. Aku bisa buktikan. Namun sebenarnya kemana matahari pergi? Matahari pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengelilingi bumi. Dia pergi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan untuk tidak terbit lagi. Nanti kelak ketika kiamat dibangkitkan ya. Maka kemudian dilihatnya, dia mendapatkan sebuah kaum. Dzulqarnain ikhwan itu orang yang subhanallah, setiap melintasi satu daerah, satu tempat, maka dia akan perbaiki daerah tersebut. Pamannya daerah ini sangat ketinggalan gitu kan, maka diperbaiki. Orang-orangnya diajari bagaimana cara membangun rumah, bagaimana cara ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, ilmu agama diajari betul-betul, diperbaiki desanya. Setiap bertemu dengan desa dia perbaiki desa tersebut. Sampai akhirnya dia mendapati di ujung terbenam matahari sebuah kaum yang mereka kehidupannya menangkap ikan, kehidupannya dari ikan, mereka menangkap ikan di situ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kata-katanya, qulna ya Dzulqarnain. Ini ujian kepada Dzulqarnain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau ya Dzulqarnain. Engkau akan serang mereka sehingga kau jajah mereka, kau ambil hartanya, terserah. Atau kau membuat pilihan lain, kau maafkan mereka, kau berbuat baik kepada mereka, terserah. Ini ujian ikhwan, ini ujian kepada Dzulqarnain ya. Qala, maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang berbuat zalim dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, melakukan kesyirikan, kezaliman, keharaman, fasaufa nu'adzibuh, saya akan siksa mereka, saya akan azab mereka sampai mereka bertobat. Kemudian thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Kemudian setelah itu, setelah kami azab di dunia, kami serahkan kepada Rabbnya, maka mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada azab yang aku berikan di dunia. Wa amma, adapun kata Dzulqarnain, man aman, barang siapa yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah,
wa amila salihah, dan beramal saleh, falahu jazaan al-husna, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang baik dari Dzulqarnain. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami katakan kepadanya dari perkara kami sesuatu yang memudahkan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, ini perjalanan pertama. Ke arah mana? Ke arah terbenam matahari. Summa atba'a sababa, kemudian Dzulqarnain pun mengikuti jalan lain. Kemana? Sekarang arahnya berbeda, ke arah timur, ke arah terbitnya matahari. Hatta idza balagha matli asy-syamsi, sehingga ketika Dzulqarnain terus berjalan memperbaiki satu daerah ke daerah berikutnya, memperbaiki kota ke kota berikutnya, sampai kepada ujung matahari terbit. Subhanallah, Anda bisa bayangkan ujung ke ujung. Allah berikan kekuatan kepada Dzulqarnain, ikhwan. Sampai di tempat terbit matahari, wajadaha tatlu ala qaumin, maka diperlihatkan kepada Dzulqarnain apa? Ala qaumin, sebuah kaum, lam naj'al lahum, yang kami tidak jadikan kepada mereka, min duniha sitra, antara mereka dengan matahari tidak ada pelindung. Artinya mereka kaum yang gak punya rumah, fuqara wal masakin, mereka tidak tahu cara buat rumah. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak berpakaian. Sebagaimana kalau antum melihat orang pedalaman, ya kan? Banyak di antara mereka, walaupun antum berikan pakaian, gak akan pakai itu pakaian. Kan ada orang yang kalau sudah ngikuti tradisi, ikhwan, terkadang tradisi itu lebih kuat dalam hatinya. Waktu saya mondok di Lamongan, jadi di situ kan banyak orang-orang di sekitar tambak itu, kalau buang hajat mereka asal saja di pesisir-pesisir tambak begitu. Sampai walaupun dibuatkan WC umum nggak mau itu, alasannya nggak bisa keluar. Nauzubillah. Ikuti gaya gitu kan. Karena sudah terbiasa di situ buang hajatnya. Ya kan? Jadi ada orang yang seperti itu. Padahal ikhwatu fillah, siapa yang pertama mengajarkan cara menjahit? Siapa? Nabi Idris. Nabi Idris itu pertama yang membuat baju, belajar menjahit. Tapi apakah sebelum Nabi Idris kemudian sampai kepada Adam mereka tidak pakai baju? Tidak. Mereka pakai baju tapi berusaha hanya ditempel-tempelkan di badan mereka. Jadi Raja Dzulqarnain ini mendapatkan sebuah kaum, ada yang mengatakan telanjang sama sekali kecuali aurat besarnya yang ditutup, ya kan? Dan pakai koteka saja gitu kan. Ataupun mereka kaum yang sama sekali nggak punya rumah, sehingga mereka kepanasan, hidupnya fuqara wal masakin. Maka Dzulqarnain pun kemudian membangun tempat tadi, memerintahkan para muhandisun, para insinyurnya untuk membuatkan rumah kepada mereka, mengajarkan cara berpakaian, sampai akhirnya tempat tersebut menjadi apa? Menjadi tempat yang makmur dengan kedatangan Dzulqarnain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadzalika qad ahadna bima ladaina hubara. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, maksudnya Dzulqarnain. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh sebuah jalan lain. Ini sudah dua jalan ya. Dia sudah berjalan ke arah terbenam matahari, kemudian berjalan ke arah terbitnya matahari. Sekarang mereka berjalan menuju utara, sampai ujung. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Ini aneh lagi. Kemudian dia menempuh sebuah jalan hingga ketika dia sampai di antara dua gunung yang sangat besar, didapatinya di belakang kedua gunung tersebut ada sebuah kaum yang hampir tidak bisa dipahami bahasanya. Gak paham Dzulqarnain ini bahasanya apa ini.
Ya. Karena terkadang ikhwatu fiddin di negeri kita saja kan, kalau antum orang Sunda berbicara dengan orang Padang kadang nggak nyambung. Dulu ada orang Medan, saya dengar iklan di radio itu, kata orang Medan berbicara dengan orang Jawa. Orang Jawa ini jual es. Ada es pak? Ada. Ya. Tapi sampun telas. Apa sampun telas itu? Sudah habis. Kata orang Medan, iya betul, segelas katanya. Sampun telas jadi segelas. Akhirnya apa sama orang Jawa dibilang lagi, boten enten, ya pakai santan kan. Tambah stres lagi. Marah orang Jawa, dasar wong Medan. Loh kok tahu saya orang Medan katanya. Makin stres. Jadi terkadang nggak bisa orang itu, sesama daerah itu nggak bisa dipahami. Lah ini orang ini ya nggak bisa dipahami bahasanya. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan sampai Dzulqarnain membutuhkan 10 penerjemah ya. 10 penerjemah maksudnya seperti ini. Pamannya kan ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa ini. Tentu dalam setiap bahasa itu mungkin ada beberapa kalimat yang sama, ya kan? Ada beberapa kalimat itu yang sama. Jadi yang sama-sama ini dikumpulkan oleh 10 penerjemah, kemudian dicampur adukan, baru paham maunya orang itu apa gitu. Sulitnya memahami bahasa orang itu ya. Ternyata keinginan mereka apa? Qalu, kaum yang gak bisa dipahami bahasanya mengatakan, ya Dzul Qarnain, wahai raja yang adil Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh falam naj'al laka harjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang merusak bumi. Maka bolehkah kami membayarmu, memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi kaum ini selalu didatangi Ya'juj. Nanti kisahnya sendiri Ya'juj ada juga dalam Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Yafis ibn Nuh, di mana seluruh keturunan Yafis bin Nuh ini masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Mereka adalah jahat semuanya. Mereka lah Ya'juj dan Ma'juj, keturunan Yafis ibn Nuh, di mana jumlah mereka sangat banyak. Perbandingan mereka dengan kita, 999 dari mereka, 1 dari antum. Itu bisa bayangkan, kalau jumlah satu masjid di 100 orang, maka kalikan saja jumlah mereka 999 kali 100. Nah itulah jumlah mereka itu ya. Banyak sekali. Sampai ketika mereka diazab oleh Allah dengan ulat yang masuk ke hidungnya, kemudian mewafatkan seluruhnya dalam satu sekali wafatan, jadi satu mati semua mati gitu kan. Sampai tiap jengkal di bumi ada bangkainya. Sampai ketika Nabi Isa bingung bagaimana cara membersihkan bangkainya. Maka Isa berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan burung-burung pemakan daging, dimakan oleh burung-burung itu. Untung burung itu ya. Tapi tidak bisa membersihkan juga, karena tulangnya masih berserak di mana-mana, darahnya masih berserak di mana-mana. Maka Isa berdoa kembali agar Allah membersihkan sebersih-bersihnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan yang membawa banjir yang sangat besar, sehingga dengan banjir ini menghempas seluruh sisa-sisa Ya'juj dan menghempaskan ke lautan, sehingga bumi kembali hijau. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini suka mengganggu kaum tadi. Dan ingat, Ya'juj dan Ma'juj ini, kata-kata mufsiduna fil ar, ahli tafsir banyak yang mengatakan yang dimaksud merusak bumi itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan bahwa mereka suka membunuh, bukan hanya membunuh tapi juga memakan bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal ya. Bahkan tidak ada tempat yang hijau kecuali akan kering, tidak ada air kecuali akan kering. Bahkan ketika mereka keluar kemudian lewat di sebuah danau, tiba-tiba mereka minum, Ya'juj yang di belakang tidak kebagian airnya karena sudah habis airnya dimakan oleh Ya'juj yang pertama.
Ngeri, fitnah ini lebih hebat daripada fitnah Dajjal ya. Karena munculnya setelah Dajjal. Dajjal meninggal, baru Ya'juj dan Ma'juj keluar ya. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini suka merusak bumi. Apakah engkau Dzulqarnain mau membantu kami? Terserah engkau minta bayaran berapa, kami akan beri. Tapi Dzulqarnain raja yang adil. Dia hanya mengatakan in ajriya illa Allah, semua balasan Allah yang balas. Mestinya setiap orang yang punya skill seperti itu ya. Kalau antum memang memiliki bengkel, ada ikhwan kita rusak gitu kan, nah sudahlah, antum tauhidnya bagus, gratis. Antum jual pakaian, pengen sunnah gitu kan, ambil aja jubahnya, gratis. Mestinya begitu ya kan? Tapi sebaliknya, awalnya murah harganya, sudah laku naik harganya. Begitu juga kita gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka mengatakan, tolong jadikan untuk kami dan mereka penghalang, jangan sampai mereka masuk ke negeri kami. Qala, maka Dzulqarnain mengatakan, ma makkanni fihi rabbi khairun. Nih lihat bagaimana pelajarannya. Kata Dzulqarnain, beliau mengatakan, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan yang kamu akan berikan kepadaku. Dzulqarnain tidak minta imbalan sama sekali, karena dia bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'inuni biquwatin ij'al bainakum wa bainahum ramda. Akan tapi kata Dzulqarnain, cukup kalian membantu aku dengan kekuatan kalian agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Aku ingin tenaga saja ya kan? Kemudian kata Dzulqarnain, atuni zubaral hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Apa maksudnya ikhwan? Ikhwan, besi tentu lebih kuat daripada campuran semen, batu ataupun cor-coran bahasa kita. Tentu besi itu lebih kuat ya, daripada bangunan yang ada. Makanya ini hibrah pengetahuan Dzulqarnain. Dia akan membuat benteng yang sangat kokoh. Dia tidak pakai pasir, tidak pakai batu, dia ingin besi. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafain qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Berilah kepadaku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan puncak gunung, dia Dzulqarnain berkata, tumpahkanlah api. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah kepadaku tembaga-tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi tersebut sehingga akan melekat satu dengan yang lainnya. Kayak orang ngelas ya kan, menyambungkan besi dengan besi yang lain, dilas itu kan kuat sekali. Ini dicucurkan besi yang sudah dipanaskan, tembaga yang sudah mencair, kemudian dituangkan sehingga besi dengan satu dengan yang lainnya merapat, kuat, kokoh, tidak bisa ditembus oleh siapapun, hatta oleh Ya'juj yang sangat kuat. Karena Ya'juj itu kuat, kenapa? Karena Rasul yang mengatakan tidak bisa memerangi mereka dan tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Bayangkan, nggak bisa diperangi, nggak bisa dibunuh Ya'juj dan Ma'juj ini. Sehingga Isa terpaksa dengan pasukannya sembunyi di balik bukit Tur. Kenapa? Karena nggak sanggup melawan mereka. Karena Allah yang mengatakan mereka tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Macam mana cara memeranginya? Sehingga mereka hanya bisa sembunyi saja. Sebab kalau mereka tampak, mereka akan dibunuh, dimakan. Akhirnya kemudian falammastata'u an yadhharuhu famastata'u lahu naqba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya. Karena setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ikhwan, dia berusaha melubangi supaya bisa keluar, itu setiap hari. Ketika terbit matahari mereka keluar, mereka buat gua supaya bisa keluar.
Ketika sudah terbenam, mereka kembali ke tempatnya, besoknya tutup lagi. Ya. Kenapa mereka seperti ini? Karena kepala mereka, arsitek pembuat guanya ini, selalu mengatakan besok kita kerja lagi tanpa mengucapkan insya Allah. Sekali lagi, insya Allah ini penting. Jangan antum katakan membuat janji kepada seseorang kemudian antum tidak mengatakan insya Allah, walaupun antum sudah pasti besok datang. Karena kalau Allah menghendaki antum tidak bisa datang, tidak akan datang. Katakan insya Allah. Makanya ketika yang terakhir di akhir zaman, pemimpin arsitek gua ini dari kalangan Ya'juj dan mengatakan besok kita kerja insya Allah. Ternyata betul jebol, dan mereka keluar di akhir zaman. Qala, kata Dzulqarnain, hadza rahmatu min rabbi. Ini semua rahmat dari Allah, bukan dariku. Allah yang memberikan kasih sayang kepada kalian dan aku. Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila telah datang janji Rabbku, ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Dinding inilah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku, maksudnya kelak pada hari kiamat, akan datang kiamat, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku pasti benar. Dan pada hari itu ikhwatu fiddin, mereka akan keluar dan merusak bumi.